Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Yasmin dengan NIM C1C022017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan fiskal dan badan. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut fiskal. Selain itu, rekonsiliasi fiskal juga bisa diartikan sebagai proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan menurut Agus dan Trisnawati 2013. Selanjutnya, terdapat jenis koreksi fiskal. Dalam peraturan perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua sebagai berikut, yaitu yang pertama, koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Nah, koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau disebut juga sebagai kerugian fiskal yang bertambah. Ada beberapa penyebab yang membuat koreksi fiskal negatif terjadi. Selanjutnya, koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal yang mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Selanjutnya terdapat teknik rekonsiliasi fiskal. Nah, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Selanjutnya, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Selanjutnya, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan jumlah biaya atau pengeluaran tersebut dan biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang terakhir, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Selanjutnya terdapat tujuan rekonsiliasi fiskal, yaitu tujuannya memeriksa draft laporan keuangan. Tujuan pertama dari dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah agar perusahaan dapat memeriksa kembali draft laporan keuangannya sebelum nantinya diserahkan ke Dirjen Pajak. Selanjutnya meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan dan regulasi pada wajib pajak. Karena itu, penting untuk melakukan rekonsiliasi fiskal agar tidak ada kesalahan atau keracuan pada laporan keuangan yang telah dibuat. Selanjutnya, terdapat meminimalisir adanya kesalahan hitung. Nah, rekonsiliasi fiskal juga dilakukan untuk menghindari dan menekan kemungkinan kesalahan penghitungan pajak. Pasalnya, nominal angka yang salah bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Selanjutnya terdapat penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya. Nah, rekonsiliasi fiskal dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial, yang diantaranya yaitu yang pertama, rekonsiliasi penghasilan dikenakan pajak final. 2. Rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. 3. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurangan penghasilan bruto. 4. Wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. 5. Wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapatkan pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non-final. Selanjutnya terdapat contoh rekonsiliasi fiskal yang bisa dilihat dari slide PPT-nya, seperti laba menurut laporan keuangan komersial, koreksi positif ditambahkan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan, pengeluaran berkaitan dengan penghasilan yang bukan objek pajak, pengeluaran berkaitan penghasilan yang telah dikenakan, pajak bersifat final,
pajak, penghitungan antara PSAK dan PPh, total koreksi positif. Terus pada koreksi negatif dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beda penghitungan antara PSAK dan PPh. Selanjutnya terdapat total koreksi negatif, yaitu penghasilan kena pajak menurut fiskal, PPh terutang, dan laba setelah pajak. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.